Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Nisa Zahra dengan NIM 231330055. Aku mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Setelah minggu kemarin kita libur buat LJ, sekarang kita lanjut lagi nih buat learning journal aku yang ke-6. Nah, di learning journal pertemuan ke-6 ini, kelas kita masih dilaksanakan secara online karena mengikuti arahan dari pihak kampus. Tapi tenang aja, meskipun online, semangat kita harus tetap on fire ya. Nah, di minggu ke-6 ini aku bakal bahas materi yang kemarin yang udah dipresentasiin oleh kelompok 4. Materi yang seru banget dan penting banget juga dalam dunia jurnalistik, yaitu tentang rubrik, penulisan berita, judul, lead, sampai dengan diksi. Tenang, aku bakal jelasin semuanya dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Jadi yuk kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama kita bahas dulu tentang rubrik. Apa sih itu rubrik? Jadi, rubrik itu adalah bagian tetap dalam media massa, biasanya berupa kolom yang isinya udah punya topik khusus. Misalnya rubrik olahraga, hiburan, kesehatan, opini, dan sebagainya. Fungsinya buat apa? Supaya pembaca bisa lebih mudah nemuin konten yang sesuai sama minat mereka, dan juga biar isi medianya lebih tertata dengan rapi. Nah, jenis rubrik sendiri juga itu ada beragam banget. Ada rubrik berita, aktual, opini, feature yang lebih mendalam, dan human interest, sampai rubrik iklan. Misalnya di media kayak Detik, kita bisa nemuin rubrik finance, atau di Kompas ada rubrik humaniora. Nah, masing-masing rubrik ini biasanya punya gaya penulisan tersendiri dan jenis konten yang khas banget. Jadi, rubrik itu ibarat identitas kecil dalam suatu media yang besar. Nah, kalau tadi itu kita ngebahas tentang rubrik, kalian udah cukup paham kan rubrik itu apa? Nah, sekarang kita ganti lagi nih ke pembahasan penulisan berita. Dalam jurnalistik, menulis berita itu nggak bisa asal-asalan, harus jelas, padat, dan informatif. Biasanya penulisan berita itu pakai rumus, yaitu 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan kejadiannya, where, di mana kejadiannya, why, kenapa bisa terjadi, dan who, gimana prosesnya. Contoh judul berita kayak harga beras melonjak, warga mengeluh, itu adalah mencerminkan inti berita dengan ringkasan dan jelas. Nah, biar bisa bikin judul yang oke, ada beberapa tips nih. Tips yang pertama itu judul harus singkat tapi mengena. Jadi judulnya tuh harus singkat, nggak boleh bertele-tele, tapi langsung menuju kepada inti dari berita tersebut gitu tuh, agar pembaca juga minat buat membaca berita tersebut. Yang kedua, bisa memancing rasa penasaran. Nah, judul juga harus bisa memancing rasa penasaran supaya pembaca juga bisa membaca lebih detail lagi isi berita tersebut. Dan pastinya relevan dengan isi berita. Kadang-kadang juga ditambahin angka atau kata yang kuat biar lebih menarik. Misalnya 5 cara menghindari hoax di media sosial, simple tapi impactful. Setelah tadi kita ngebahas tentang judul, nah sekarang lanjut ke lead. Berita tuh harus ada leadnya kan. Nah, lead itu apa sih? Lead itu paragraf pembuka dalam berita. Fungsinya buat langsung nyampein inti berita ke pembaca sejak awal. Jadi walaupun pembaca cuma baca paragraf pertama, mereka udah dapet gambaran lengkap soal berita itu. Lead yang bagus itu biasanya padat, jelas, dan tetap pakai unsur 5W1H juga. Gaya penulisan lead bisa berbeda-beda tergantung jenis berita. Ada yang langsung ke inti, ada yang puitis, ada juga yang pakai kutipan, tapi intinya tetap menarik perhatian dan bikin pembaca lanjut baca sampai akhir. Sekarang udah nyampe aja nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Ini penting banget dalam jurnalistik, karena kata-kata yang dipilih akan menentukan gimana berita itu ditangkap pembaca. Diksi yang tepat bisa bikin berita lebih hidup, lebih mudah dimengerti, dan tentunya gak mungkin menimbulkan multitafsir.
Kenapa diksi itu penting? Yang pertama, biar makna berita nggak melenceng. Yang kedua, disesuaikan dengan target pembaca, misalnya anak muda, orang tua, atau kalangan profesional. Dan yang ketiga, tentunya supaya penyampaian informasi tetap sopan, etis, dan efektif. Misalnya kita lebih pakai bahasa kata meninggal dunia daripada mati dalam konteks berita duka, karena secara etika dan perasaan pembaca akan terasa lebih tepat dan menghargai. Mungkin itu aja yang aku sampaikan di learning journal aku yang ke-6 ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di learning journal yang ke-7 selanjutnya. Sampai nanti learning journal ke-14 dan mungkin nanti bakal ada UTS juga. Aku juga nggak ngerti nanti pas UTS itu bakal di itu learning journal lagi, bakal ditugaskan learning journal lagi atau enggak. Kayaknya masih ditugaskan untuk menjalankan kewajiban untuk membuat video learning journal ini. Terima kasih semuanya sudah ngedengerin penjelasan dari aku. Sampai jumpa nanti, bye bye.